Halo, kenalin aku Anastasia Kalista dari Ilmu Administrasi Bisnis. Jadi di sini aku memilih kerak telur. Kerak telur adalah makanan khas Betawi yang terbuat dari beras ketan, telur bebek, dan kelapa parut sangrai. Kenapa disebut kerak telur? Jadi saat kerak telur dimasak setengah matang lalu wajan dibalik dan kerak telur dibiarkan terkena panas arang, sehingga kerak telur menjadi gosong, itulah mengapa kerak telur disebut kerak telur. Yuk kita lihat cara pembuatan kerak telur. Jadi yang pertama-tama, panaskan wajan kecil di atas tungku yang berisikan arang. Lalu tuangkan beras ketan dan masak hingga merata. Lalu masukkan serunding basah, ebi, dan juga telur, lalu aduk hingga merata. Lalu bentuk kerak telurnya dan tunggu hingga matang. Setelah itu, balikan wajan hingga matangnya merata. Lalu ketika sudah matang, taruh di wadah dan taburkan serundeng dan bawang goreng. Dan kerak telurnya jadi. Borondong merupakan panganan yang terbuat dari jagung atau gabah ketan yang disangrai atau dipanaskan terlebih dahulu tanpa minyak. Kemudian ditambah dengan gula merah yang dicairkan atau sering disebut dengan kinca. Nah, perkembangan borondong menurut cerita masyarakat, borondong konon pertama kali dibuat oleh Ambu Enit sekitar tahun 1920-an. Sebagai makanan tradisional, olahan kreasi masyarakat Majalaya Kabupaten Bandung ini awalnya diperuntukkan hanya sebagai makanan pribadi alias tidak dijual. Namun, berkat pamor borondong terus dikenal masyarakat hingga sampai saat ini borondong menjadi makanan khas daerah Majalaya. Toge goreng merupakan salah satu hidangan kuliner kota Bogor. Hidangan ini termasuk hidangan vegetarian karena sama sekali tidak mengandung unsur hewani. Bahan utamanya adalah toge atau kecambah kacang hijau. Biasanya kecambah kacang hijau ini dimasak langsung di hadapan pembeli segera setelah pemesanan, menggunakan tungku yang sederhana. Secara teknis, toge ini tidaklah digoreng menggunakan minyak, melainkan ditumis dengan air sedikit. Selain toge, bahan lainnya yaitu tahu, mie kuning, dan irisan ketupat atau lontong. Setelah tercampur di atas piring, bahan-bahan tersebut disiram kuah kental bercita rasa asin gurih yang terbuat dari oncom. Toge goreng untuk dibawa pulang biasanya dibungkus menggunakan daun patat yang ditumpuk bersilang. Sekian penjelasan salah satu kuliner khas kota Bogor, yaitu toge goreng. Seblak adalah masakan khas Sunda yang dikenal berasal dari wilayah Parahyangan dengan cita rasa gurih dan pedas. Terbuat dari kerupuk basah yang dimasak dengan sayuran dan sumber protein seperti telur, ayam, boga bahari, atau olahan daging sapi, dan dimasak dengan kencur. Seblak kini menjadi makanan jajanan jalanan yang digemari berbagai kalangan masyarakat, terutama di wilayah Pulau Jawa bagian barat. Seiring berkembangnya tren jajanan tradisional dan kaki lima, seblak tidak hanya disajikan dengan topping biasa di gerobak. Seblak berkembang menjadi makanan yang modern dan berhasil menarik perhatian. Makanan yang bertekstur kenyal ini memiliki rasa yang pedas menyegarkan serta memiliki beberapa variasi, baik rasa maupun bahan tambahan juga kemasan penjualan. Seblak memiliki beberapa jenis, diantaranya adalah seblak kering, seblak basah, dan seblak Korea. Bahan dasar
dasarnya adalah kerupuk. Cara pengelolaannya sangatlah mudah, yaitu pertama, kerupuk direbus, bisa ditambahkan sayuran, lalu diberi bumbu halus seperti bawang merah, bawang putih, garam, kencur, cabai rawit, dan penyedap rasa tergantung selera.